Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa soal persamaan eksponen. Disimak sampai selesai ya videonya. Kita mulai pada soal yang pertama. 5 pangkat 2x ditambah 7 sama dengan 1. Bilangan yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Nah, karena di ruas kiri bilangan pokoknya adalah 5, maka 1 kita ubah menjadi 5 pangkat 0. Jadi, kita perhatikan pangkatnya saja 2x ditambah 7 sama dengan 0. Jadi, 7-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 7, sehingga nilai x-nya adalah negatif 7 per 2. Pada soal nomor 2, 3 pangkat x kuadrat per 3 pangkat x ditambah 6 sama dengan 1. Bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya menjadi dikurang. Jadi 3 pangkat x kuadrat dikurangi pangkat yang penyebutnya adalah x ditambah 6 sama dengan 3 pangkat 0. Jadi 3 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 0. Kemudian karena bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, langsung saja x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan bilangan yang jika dikalikan menjadi minus 6, kemudian kalau ditambah menjadi minus 1 adalah plus 2 dan negatif 3. Jadi x plus 2-nya sama dengan 0 dan x dikurang 3 sama dengan 0. Didapatkan nilai x yang pertama adalah negatif 2 dan x yang kedua adalah 3. Jadi nilai x yang memenuhi adalah minus 2 dan 3. Soal yang ketiga, 2 pangkat 3x ditambah 5 sama dengan 256. Karena di ruas kiri bilangan pokoknya adalah 2, maka yang di ruas kanan yaitu 256 kita ubah ke bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah 2. Jadi 2 pangkat berapa yang 256? Yaitu 2 pangkat 8. Jadi kita perhatikan sekarang pangkatnya 3x ditambah 5 sama dengan 8. Jadi 5-nya pindah ke ruas kanan, 3x sama dengan 8 dikurang 5 yaitu 3. Jadi x-nya adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1. Soal nomor 4, 6 pangkat x kuadrat ditambah 3x dikurang 7 sama dengan 216. Karena di ruas kiri bilangan pokoknya adalah 6, maka di ruas kanan kita ubah ke bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya adalah 6. Jadi 216 adalah 6 pangkat 3. Jadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 7 sama dengan 3. 3-nya pindah ke ruas kiri, jadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 7 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0 kita faktorkan. Jadi x tambah 5 dikali dengan x dikurang 2 sama dengan 0, sehingga x tambah 5 harus bernilai 0 dan x dikurang 2 juga harus bernilai 0. Kita dapatkan di sini nilai x-nya adalah negatif 5 dan 2. Pada soal nomor 5, 2 pangkat 5x dikurang 7 sama dengan 8 pangkat x dikurang 4. Jadi kita samakan terlebih dahulu bilangan pokoknya, jadi 8-nya diubah ke 2 pangkat 3. Kemudian karena dipangkatkan lagi dengan x dikurang 4, maka pangkatnya jadi dikali. Jadi 2 pangkat 5x dikurang 7 sama dengan 2 pangkat 3x dikurang 12. Karena bilangan pokoknya sudah sama, jadi perhatikan saja pangkatnya 5x dikurang 7 sama dengan 3x dikurang 12. Jadi 5x dikurang 3x sama dengan negatif 12 ditambah 7. Jadi 2x sama dengan negatif 5 dan nilai x-nya adalah negatif 5 per 2. Pada soal yang ke-6, 7 pangkat x per 49 pangkat x dikurang 3
sama dengan akar 3 dari 343 pangkat 2x. Jadi 7 pangkat x-nya tetap, kemudian yang di penyebutnya 49 diubah menjadi 7 pangkat 2, baru dipangkatkan lagi dengan x dikurang 3. 343 di ruas kanan mempunyai pangkat pecahan yaitu 2x per 3. Jadi 7 pangkat x per 7 pangkat 2x dikurang 6 sama dengan 343-nya kita ubah menjadi 7 pangkat 3. Karena dipangkatkan lagi dengan 2x per 3, jadi 3-nya bisa dicoret. Jadi yang di ruas kiri 7 pangkat x dikurangi dengan pangkat penyebutnya 2x ditambah 6 sama dengan 7 pangkat 2x. Sudah sama bilangan pokoknya, jadi x dikurang 2x ditambah 6 sama dengan 2x. Kita kumpulkan yang mempunyai variabel x di sebelah kiri, jadi x dikurang 2x dikurangi lagi 2x sama dengan negatif 6. Jadi negatif 3x sama dengan negatif 6 dan nilai x-nya adalah negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Soal nomor 7, 3 pangkat 2x dikurangi 8 dikali 3 pangkat x sama dengan 9. Nah, perhatikan 2x adalah 2 dikali x atau x dikali 2. Jadi, bilangan berpangkat pada suku pertama kita bisa ubah menjadi 3 pangkat x kemudian dipangkatkan 2. Dikurang 8 dikali 3 pangkat x, kemudian 9-nya pindah ke ruas kiri menjadi dikurang 9 dan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita misalkan 3 pangkat x sebagai y. Sehingga persamaannya menjadi y kuadrat dikurang 8y dikurang 9 sama dengan 0. Kita faktorkan bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 9 dan jika dijumlahkan adalah negatif 8, yaitu plus 1 dan negatif 9. Jadi y plus 1 sama dengan 0 dan y negatif 9 sama dengan 0. Y yang pertama adalah negatif 1. Jadi jika kita ubah kembali, y-nya sebagai 3 pangkat x bernilai negatif 1. Nah, di sini tidak ada x yang memenuhi yang jika dipangkatkan menjadi negatif 1. Untuk y yang kedua, nilainya adalah 9, maka 3 pangkat x sama dengan 9. Nah, karena 9 adalah 3 pangkat 2, maka x yang memenuhi adalah sama dengan 2. Pada soal nomor 8, 4 pangkat x dikurang 5 dikali 2 pangkat x plus 1, kemudian ditambah 16 sama dengan 0. 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan x, kemudian dikurangi 5 pangkat. Nah, 2 pangkat x plus 1 bisa diubah menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Kemudian ditambah 16 sama dengan 0. Pada suku yang pertama, x dan 2 bisa tukar tempat, sehingga 2 pangkat x kemudian dikuadratkan. Dikurangi 5 dikalikan dulu dengan 2 pangkat 1 jadi 10, kemudian dikali 2 pangkat x, dan ditambah 16 sama dengan 0. Kembali kita misalkan 2 pangkat x sebagai y, sehingga persamaannya menjadi y kuadrat dikurangi 10y ditambah 16 sama dengan 0. Jika difaktorkan, hasilnya adalah y dikurangi 2 dikali y dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi y dikurang 2 sama dengan 0 dan y dikurang 8 sama dengan 0. Kita hitung di sini y yang pertama adalah 2, maka 2 pangkat x sama dengan 2. Nah, karena 2 adalah 2 pangkat 1, maka x-nya adalah 1. Kemudian, y yang kedua adalah 8. Jadi, kita ubah kembali y-nya menjadi 2 pangkat x, nilainya sama dengan 8. Nah, 8 adalah 2 pangkat 3, maka nilai x-nya adalah 3.
Jadi di sini X yang memenuhi adalah 1 dan 3. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.